Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Hakim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat yang lain ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pernah satu saat, ini mafhum riwayat ya, saya baca hadis ini antara lain dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Huddah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di situ disebutkan ada di tengah-tengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan pelajaran kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tiba-tiba ada orang kampung, dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, "Matas sa'ah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Di tengah-tengah Nabi menyampaikan materi, tiba-tiba ada orang kampung nanya, "Matas sa'ah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Nabi melanjutkan materinya sampai titik gitu ya. Terus baru beliau bertanya, "Manis sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? Saya Rasulullah. Orang itu tadi bertanya oleh Nabi, balik ditanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok nanya kiamat itu loh? Apa yang telah kamu persiapkan? Berarti kapan kiamat itu nggak penting ya. Nabi nggak ngasih tahu, Allah juga nggak ngasih tahu. Berarti kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting apa? Persiapan menghadapi kiamat. Bahkan ada ulama kalau tanya masalah kiamat, beliau mengatakan, udahlah, daripada kamu sibuk nanya kiamat kubro, mending persiapan kiamat sughro aja. Karena kata para ulama belakangan, la syai'an, tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Selain dari ya saya ini modalnya cuma punya cinta saja, cinta kepada Allah dan cinta kepada utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya modal apa-apa saya Rasulullah, la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Selain dari ya modal saya cuma cinta saja, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Anta ma'aman ahbabtah." Kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta.
Di hadis yang lain Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Jadi salah satu modal utama untuk supaya kita bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat hari kiamat nanti dan semoga sesurga, itu adalah modal utamanya adalah cinta. Karena al-mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi Muhammad. Seseorang itu akan bersama dengan siapa dia cinta. Atau anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cinta. Maka dalam hal ini, kalau kita, saya ulang ya, ingin bersama sesurga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara modal utamanya adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta ini tentu tidak cukup kalau hanya diucapkan. Kalau cuma diucapkan, semua orang bisa ngomong. Maka cinta ini harus dibuktikan. Tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Supaya cinta kita nggak gombal. Karena kalau cuma ngomong cinta saja nggak ada buktinya, itu gombal gitu. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya bisa gombal mukio ya. Gombal. Kenapa? Karena tidak dibuktikan. Saya ulang, maka supaya kemudian kita ini tidak gombal cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ini membuktikan cinta itu. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini paling tidak saja ya. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati salawati alaihi. Dengan cara banyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makalah yang menyebutkan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita ringan lisan dan hati, mestinya kita ringan lisan dan hati untuk menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau. Dan di samping bersolawat ini diperintah oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Ini untuk menegaskan bahwa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah permintaan Nabi, tapi perintah Allah. Karena ada sebagian orang yang salah memahami ini, terutama dihembuskan oleh orang-orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Maka catat baik-baik, perintah bersalawat itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu perintah Allah. Bahkan Allah sendiri bersama para malaikatnya bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ini perintah Allah, maka kalau kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang untung itu kita. Yang untung kita, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tanpa kita bersolawat kepada beliau langsung oleh Allah. Jadi Nabi itu dijamin langsung oleh Allah. Tanpa kita mendoakan Nabi pun, Nabi sudah pasti selamat, pasti beruntung, pasti surganya sudah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa rafa'na laka dzikrak, itu Nabi. Sudah dijamin oleh Allah tinggi Nabi itu, mulia Nabi itu, tanpa kita doakan. Nah, kenapa kita diperintah untuk berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rumusnya sederhana. Setiap perintah Allah itu pasti manfaatnya untuk kita. Maka nanti kalau di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Sependek yang saya ingat ya, dari hadis yang pertama sampai hadis yang paling akhir, itu tidak ada manfaat sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semua manfaatnya untuk kita yang bersolawat. Sependek yang saya ingat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat, itu dari hadis pertama sampai hadis yang paling akhir, itu tidak ada satupun manfaat sholawat itu kalau kita membacanya yang untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Semuanya untuk kita. Semuanya untuk kita. Salah satunya ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis hasan. Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinan kita paling dekat nanti duduknya atau kebersamaannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Namun tentu tidak cukup hanya dengan memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, yang tidak kalah pentingnya adalah harus al-ittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuman bersolawat tentu tidak cukup, karena Nabi tidak hanya pembuktian cinta kepada Nabi tidak hanya itu, tapi harus ada lanjutannya, yaitu berittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berittiba' kepada Nabi tidak hanya dalam masalah akidah, tidak hanya dalam masalah ibadah, yang insya Allah jenengan sudah ngaji semua lah. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muasyarah beliau, pergaulan beliau dalam sehari-hari, terutama kepada sesama. Ini kita harus berittiba juga. Maka coba nanti kita semua, tidak hanya panjenengan tapi juga saya ya, kalau pulang ke rumah itu coba bayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pulang ke rumah, bagaimana? Bayangkan. Jadi kalau kita nanti pulang ke rumah, bayangkan bagaimana kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Bayangkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu sama istrinya, bayangkan. Bayangkan bagaimana kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu sama istrinya, bayangkan. Dan kita nggak akan punya bayangan kalau nggak pernah baca atau nggak pernah ngaji sirah tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Maka yang pernah kita baca barangkali, pernah kita dengar juga barangkali, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kepada istrinya itu tidak hanya menyayangi, beliau sangat memuliakan istrinya. Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya, tapi Nabi itu sangat memuliakan istrinya. Istri Nabi juga sangat memuliakan suaminya. Jadi saling, Bu ya. Nah, jadi takutnya bapak-bapak merasa diserang sendiri, ibu-ibu juga harus dua-duanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu tidak hanya menyayangi istrinya, beliau sangat menghormati istrinya. Beliau ikram, beliau memuliakan istrinya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ingin hubungan suami istri itu terus menghangat, maka hendaklah seorang suami ikram kepada istrinya. Jangan membiasa, nanti takutnya betul-betul seperti saudara. Padahal suami istri itu bukan saudara. Maka bagaimana caranya supaya tetap hangat hubungannya? Dengan cara ikram.
dengan cara memuliakan istri. Tidak hanya menyayangi tapi memuliakan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis tuwa Ustaz, wis kok gak biyen ceritane. Ya paling enggak bermanfaat untuk anak-anaknya nggih sing sepuh-sepuh. Wis tuwa wis kadung Ustaz. Saya teruskan ya. Jadi contoh misalnya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Sofiyah radhiyallahu anha mau naik onta. Siti Sofiyah radhiyallahu anha ini orangnya pendek. Kalau naik onta itu butuh kursi. Tapi kalau ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyediakan paha beliau yang mulia untuk diinjak oleh istrinya untuk naik ke atas onta. Nabi sediakan pahanya. Tapi memang paha Nabi dan lututnya baik-baik saja. Kalau jenengan agak bermasalah jangan coba-coba. Jadi Nabi menyediakan pahanya untuk diinjak oleh Siti Sofiyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas ontanya. Ya prakteknya enggak gitu-gitu amat Pak jenengan. Pokoknya bagaimana ada ikram lah kepada istri itu. Ada memuliakan, sikap memuliakan kepada istri. Apa membukakan pintu mobilnya tahu kok. Ada ikram, ada memuliakan di situ. Dan Siti Sofiyah radhiyallahu anha ketika suatu saat ada masalah dibuli, itu Nabi mendengarkan istrinya, didengarkan istrinya itu curhat. Nabi itu mendengarkan curhatan istrinya itu sampai selesai. Begitu selesai baru Nabi bilang, mau nggak saya kasih solusi, kata Nabi. Mau nggak saya kasih solusi? Bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan mereka kepadamu? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya itu tidak hanya menyayanginya tapi memuliakannya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah disebutkan bagaimana ketika beliau datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, makanan kesukaan Anda untuk sarapan saat itu sudah saya siapkan." Makanan hidangan untuk Nabi sarapan pagi itu sudah disiapkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini makanan kesukaan Anda wahai Rasulullah. Ada orang ngasih hadiah tadi. Terus kata Nabi, "Mana makanannya? Akan aku makan walaupun hari ini aku sedang berpuasa," kata Nabi. Mana akan aku makan walaupun aku sedang berpuasa. Dan Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi idkhalus surur, membahagiakan hati istrinya. Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya untuk makan bersama itu, untuk makan hidangan dari istrinya itu. Mungkin bagi sebagian kita para suami, hidangan istri itu ya biasa saja. Tapi bagi seorang istri, hidangan dari seorang istri bagi suaminya itu adalah persembahan hati. Sehingga kadang sebagian suami kalau pulang ke rumah, kata istrinya, "Mas, makanan kesukaan sampean sudah saya hidangkan di meja makan." Kadang suami mengatakan, "Tadi aku sudah makan." Kata istrinya, "Oh ya sudah." Itu bagi seorang suami ya sudah, itu betul-betul ya sudah. Tapi bagi seorang istri itu rasanya wis dimasak no. Sampai di rumah katanya sudah makan di luar. Oke, Ibu. Saya pas cerita begini, ada ibu-ibu yang angkat tangan. Ada yang lebih keselin lagi, Ustadz. Bagaimana, Bu? Udah kita masakin enak-enak buat dia nih, Ustadz. Begitu sudah jadi makanannya, masak sudah matang, sudah tinggal makan. Apa katanya? Gak jadi mah, mie goreng aja. Bu, itu rasane. Gak jadi mah, mie goreng aja. Itulah apa kita patut untuk memperhatikan perasaan seorang istri tadi itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai rela beliau itu membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya. Ini jadi dalil, Pak. Jadi dalil betapa membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar daripada mempertahankan puasa sunnah. Tapi jangan modus.
Saya nggak pernah puasa sunnah, Ustaz. Kenapa? Sering diajak makan sama istri Ustaz, ya wis. Allahu Akbar. Pun bisa dipahami ya. Nah, ini contoh aja. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya, bagaimana betapa saya ulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak hanya menyayangi tapi memuliakan istrinya. Nanti kalau kita pulang ke rumah, bayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu sama putra-putrinya, sama putri-putrinya terutama. Karena beliau kan putra-putranya sudah wafat sejak masih kecil. Bagaimana Nabi kalau ketemu sama putrinya itu bagaimana? Bayangkan coba. Prinsipnya masih sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya menyayangi putrinya, tapi beliau sangat memuliakan putrinya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya, tapi juga sangat menghormatinya. Tidak hanya menyayanginya, tapi sangat menghormatinya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah, saya pernah baca dalam sirah itu disebutkan kalau ada majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Siti Fatimah radhiyallahu anha yang masih belia itu masuk ke majelis beliau. Itu yang berdiri menghormat putrinya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat banyak orang yang mungkin dia berkata, dia lebih muda, dia mesti datang ke saya, itu tidak berlaku bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berdiri menghormat putrinya, disambut putrinya dan dicium putrinya. Dan beliau bersabda, walaupun perkataan ini ada yang mendhaifkan, tapi ulama sirah tetap mencantumkan karena dalam masalah sirah ulama tidak terlalu ketat dalam takhrij hadisnya. Maka dikatakan, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Maka bayangkan ya, putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya mencintainya, tidak hanya menyayanginya, tapi juga sangat memuliakannya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya, dalam hadis Sahih Bukhari misalnya, itu pernah suatu saat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam putrinya, sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ketika sampai di rumahnya ternyata enggak ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemunya dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Siti Aisyah, kalau bahasa kita, Rasulullah lagi enggak ada di rumah. Kata Siti Fatimah, baik Bunda, sampaikan salamku kepada ayahku Rasulullah Muhammad SAW bahwa tadi putrinya datang ke sini untuk minta pembantu. Jadi rupanya Siti Fatimah radhiyallahu anha itu kelelahan ngurus rumah tangga, datang kepada ayahnya minta pembantu. Maka kemudian malam itu rupanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulangnya malam hari itu beliau. Pulangnya malam. Begitu malam datang kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadi putri panjenengan Siti Fatimah radhiyallahu anha datang mau minta pembantu. Beliau kelelahan di dalam mengurus rumah tangga, urusan rumah tangga. Nabi itu baru datang, gak pakai besok, malam itu juga langsung keluar rumah menuju ke dalamnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Gak nunggu besok, malam itu juga dalam hadis Sahih Bukhari itu. Sampai di dalamnya Siti Fatimah radhiyallahu anha, ini mafhum riwayat, beliau tetap adabnya dipakai. Masuk ke rumah putrinya tetap ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Siti Fatimah, aku buka, ternyata ayahku. Dan malam itu aku satu selimut bersama dengan suamiku karena dingin, musim dingin, tidak punya jaket. Dan ayahku Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam selimut itu. Kita ngobrol bertiga dalam satu selimut dan aku rasakan dinginnya kaki ayahku. Saya bayangkan Nabi malam itu nggak pakai sendal, buru-buru bergegas ke rumah putrinya itu. Dan aku rasakan dinginnya kaki ayahku.
ngobrol bertiga satu selimut antara Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Yang begini boleh Pak ngobrol bertiga antara kita sebagai mertua, menantu dan anak kita. Asal mantunya laki ya. Kalau mantunya perempuan jangan satu selimut, bahaya. Ngobrol bertiga. Nggak, bayangkan bagaimana akrabnya Rasulullah Muhammad SAW dengan menantunya, akrabnya beliau dengan putrinya, sampai bisa ngobrol satu selimut. Bayangkan coba itu. Bahkan saya pernah baca dalam beberapa penjelasan di sirah itu, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW, hampir selalulah itu yang mendampingi beliau, nempel di beliau kalau di majelis itu adalah dua menantu beliau. Dua menantu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu hampir selalu itu kalau beliau duduk di majelis, yang nempel di beliau, ngapit beliau itu dua menantunya itu. Singkat kata singkat cerita, kata Nabi kita, kata beliau, sabda Nabi kita Muhammad SAW kepada putrinya dan kepada menantunya, apa kata beliau? Mau nggak kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Nabi itu mau bilang, pembantu yang kamu minta itu nduk, bapak nggak punya, gitu, mau ngomong gitu. Cuman kalau beliau ngomong gitu kan takutnya putrinya kecewa. Maka beliau itu sangat memilih kata-kata yang positif. Kan dalam Islam kata-kata itu sangat berdampak. Kata-kata itu punya kekuatan yang sangat berdampak. Kata-kata itu nggak usah jauh-jauh. Pak Saidul misalnya ngomong sama saya, Pak Subhan gini-gini, saya cuma ngomong gini, apa Pak Saidul? Halah, prek. Oh, Pak Saidul langsung padahal saya cuma ngomong, alah prek. Alah prek itu loh, itu kan alah prek itu. Prek, orang Jogja kan kalau mentai orang kan alah prek gitu. Itu wis Pak Saidul rasanya, wah, untung Pak Saidul orang Medan jadi nggak paham. Singkat kata singkat cerita, kata-kata itu sangat berdampak. Makanya Nabi itu sangat memilih kata-kata itu. Dan beliau mengatakan, kata beliau berdua, mau ya Rasulullah, mau. Maka kemudian Nabi ajarkan, seusai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dengan beberapa redaksi dalam hadis Sahih Bukhari itu. Terus yang ke-100 baca ke Nabi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai yuhyi wa yumit itu yang versi Abi Dawud. Nah, maka terus kemudian beliau mengamalkan itu, dan kata beliau nanti kalau mau tidur baca itu lagi, kata Nabi. Kalau mau tidur baca itu lagi. Sejak itu Siti Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah sakit, bahkan tidak pernah kelelahan lagi. Maka obat kuatnya seorang muslim itu bukan yang ruso-ruso itu, bukan. Tapi tadi tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu Akbar apa? 33 kali. Yang ke-100 digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang menarik apa dari sini diantaranya? Sebenarnya kan keberadaan Siti Fatimah radhiyallahu anha tanggung jawab suaminya sebenarnya. Tapi Nabi tidak pernah berkata, "Loh, Li, itu tanggung jawabmu Li, apa yang aku Li? Itu tanggung jawabmu wahai Ali, kenapa ke saya?" Nabi enggak pernah bersabda begitu. Nah, ini yang mau saya lanjutkan ini. Ada sebagian ayah itu begitu selesai akad nikah, mengakadkan putrinya menikah dengan menantunya, dia berkata kepada menantu gini, ngomong gini ke menantunya, mulai sekarang tanggung jawabku berpindah kepadamu. Itu terus ditindaklanjuti dengan betul-betul dia lepas tangan tentang putrinya, betul-betul dilimpahkan 100% ke menantunya dan lepas tangan orang tua ini. Sehingga kalau ada masalah, kan itu rumah tangga kamu, urusan kamu. Lepas tangan betul-betul. Yang begini-begini ini itu enggak Rasulullah banget itu. Enggak Rasulullah banget sallallahu, tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma lahir, siapa yang akikah? Ya akikah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kapsan, satu kambing kibas. Tidak pernah itu Nabi mengatakan, li anakmu iki ayo. Tapi beliau tahu menantunya nggak mampu, maka beliau yang akikah. Maka kita para ayah yang punya anak perempuan, walaupun kita sudah nikahkan putri kita dengan menantu kita, itu jangan pernah kita berlepas tangan sama sekali hanya karena dengan dalih sudah tanggung jawab suaminya. Tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih mengontrol putrinya. Bahkan baca dalam sirah, hampir tiap malam Nabi ketok pintunya Siti Fatimah. Fatimah, Ali bangun tahajud hampir tiap malam. Bukan perkara wajib, perkara sunnah. Fatimah, Ali ditelepon itu mantunya sama mertuanya itu. Masih peduli dengan moralitas anaknya. Dan itulah kenapa saya mohon maaf ya, ada sebagian, saya pernah dengar ada seseorang berkata begini, kalau saya sudah selesai, anak saya sudah nikah semua, saya sudah selesai, saya sudah nggak punya tanggung jawab apa-apa. Keliru itu. Jangan salah loh. Sebagian orang itu rusak setelah menikah. Jadi jangan pernah kita sebagai orang tua itu mengatakan, udah saya sudah selesai, anak saya sudah nikah semua, saya sudah selesai. Jangan begitu. Itu sampai kita mati atau anak kita yang mati itu. Pendidikan itu. Kenapa? Karena tidak sedikit orang itu rusak itu justru setelah menikah. Setelah menikah itu rusak, mbuh salah golek bojo, mbuh salah golek mertua, mbuh salah pergaulan dengan ipar, macam-macam. Makanya orang tua tetap kalau merujuk pada prakteknya Rasulullah Muhammad SAW masih sangat memperhatikan putrinya walaupun itu sudah tanggung jawab suaminya. Tentu campur tangannya mertua di sini bukan untuk ngerecoki rumah tangganya. Semua yang Nabi lakukan semuanya justru meringankan beban kehidupan putrinya. Itu sudah titik. Break adzan dulu nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
kan masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Enggak ada, jelas semua nih. Atau tidak jelas semua. Saya ulang, itu tadi Nabi kepada putrinya. Kalau kepada putrinya yang notabene itu adalah tanggung jawab suaminya, apalagi kalau kepada anak laki-laki. Makanya di dalam bab tentang nafkah itu dalam fikih sunnah disebutkan termasuk yang wajib adalah kalau anak tidak mampu, orang tua mampu, itu orang tua wajib menafkahi anak tetap walaupun sudah menikah. Nah, demikian juga ketika orang tua tidak mampu, anak mampu, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Harus saling tetap. Ya, tentu saya ulang, campur tangannya tidak dalam untuk merecokin ya, tapi lebih kepada untuk meringankan, membantu dan begitu seterusnya. Terus kemudian Nabi, bayangkan nanti kalau kita sampai ke rumah, bayangkan bagaimana dulu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu dengan cucunya misalnya. Jadi bayangkan kalau beliau ketemu dengan cucunya itu bagaimana? Mungkin panjenengan sudah sering ya mendengar kisah atau riwayat tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Tapi ada satu cucu Nabi disebut dalam hadis Sahih Muslim. Namanya Umamah radhiyallahu anha. Ini cucu Nabi dari jalur Siti Zainab radhiyallahu anha. Dalam hadis Sahih Muslim. Jadi pernah selesai sholat maghrib, Nabi kita Muhammad SAW ini ya bercanda sama cucunya Umamah radhiyallahu anha. Nabi itu secara kuantitas waktu mungkin nggak dapat ya, tapi secara kualitas waktu Nabi sangat menjaga itu. Maka ketika di tengah-tengah bercanda dengan cucunya itu, masuklah adzan Isya, masuk waktu Isya. Dalam riwayat Sahih Muslim yang saya ngaji itu waktu Isya. Maka Nabi dihadapkan pada dua pilihan, antara terus bercanda dengan cucunya yang memang itu momen yang sangat dinanti oleh cucunya tentunya, atau yang kedua beliau harus segera jadi imam untuk memimpin sholat di masjid. Sebagian kita mungkin berlaku tidak adil ya, milih sholat cucu kecewa. Tapi atau yang kedua milih cucu Allah nomor 2. Itu tidak dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau gendong cucunya karena beliau tahu cucunya kurang lama bermain dengan beliau. Digendong cucunya itu Umamah radhiyallahu anha, dibawa ke masjid. Dalam hadis Sahih Muslim, maqal Nabi sholat Isya jadi imam itu sambil gendong cucunya Umamah radhiyallahu anha. Bayangkan bagaimana cucu itu tidak bahagia kalau kakeknya itu seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya mencintainya, yang tidak hanya menyayanginya, tapi juga sangat memuliakannya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersikap indah begitu kepada anak kecil, itu tidak hanya kepada cucunya, termasuk juga kepada anak orang lain yang bukan cucunya notabene, tapi semua tentu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya punya adik namanya Abu Umair. Suatu saat Nabi keluar dari dalam, beliau mau sholat berjamaah, ketemu dengan Abu Umair, anak adik saya itu. Itu Nabi nggak lewat gitu aja, Nabi sapa anak itu. Walaupun itu bukan cucu beliau sendiri, disapa. Assalamualaikum ya Aba Umair. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kaifa haluka ya Aba Umair? Bagaimana kabarmu hai Abu Umair? Bi khair ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Wa kaifa halu Nughair? Bagaimana kabarnya Nughair? Nah, Nughair itu burung emprit mainannya Abu Umair. Jadi Abu Umair itu punya mainan burung emprit. Ditanya kabarnya juga oleh Nabi. Nabi itu perhatian sampai segitu-gitunya, sampai mainannya ditanya kabarnya. Bagaimana kabarnya Nughair? Disitulah Abu Umair menangis. Nughair qad matat ya Rasulullah. Nughair sudah mati wahai Rasulullah. Sedih itu, Abu Umair sedih, nangis. Karena Abu Umair nangis, Nabi berdiri dengan lututnya.
menyesuaikan dengan tingginya Abu Umair itu. Dihibur hatinya, dibesarkan hatinya. Sampai sahabat Bilal keluar, uqimatis shalah ya Rasulullah, salat mau diqomai. Kata Nabi, tunggu sebentar, saya tidak akan pergi sampai anak ini tersenyum bahagia. Di saat sebagian kita, kalau ada anak datang ke kita nangis, "Pak, mainanku rusak." Gampang nanti beli lagi ya. Gampang nanti beli lagi. Kita tidak mengukur bagaimana perasaan dia dengan mainannya itu. Begitu halusnya perasaan Rasulullah Muhammad SAW sampai anak itu dihibur. Baru Nabi ke masjid untuk melaksanakan salat tadi itu. Dan itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita berittiba begitu kepada Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah dan semoga kita nanti sesurga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan nanti orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi, di samping yang perbanyak selawat tadi, tapi diantaranya juga adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Nah, bentuk akhlak itu ya seperti itu tadi diantaranya, itu contohnya kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada orang lain, kepada sesama dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan sebelum saya tutup. Kalau ada yang mau nanya mungkin. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak itu orang tua, ini terhadap cucu ya. Banyak orang tua itu malah yang hanya melayani cucunya, bahkan kadang ikut membantu rumah tangga si anak. Itu bagaimana? Oke. Kalau dalam pengertian itu atas maunya orang tuanya, karena ada model orang tua itu senang punya cucu itu ada. Tapi ada yang nggak senang dititipi cucunya itu ya ada. Masa dulu sudah emaknya sekarang anaknya, ada yang begitu. Tapi ada yang senang, cucunya dieteng-eteng kemana-mana itu senang ya ada begitu itu. Model kakek juga ada dua macam, ada model kakek yang senang sama cucunya, ada yang nggak senang sama cucu. Nah, Nabi ini termasuk yang senang sama cucu. Nah, kalau yang Bapak maksud tadi itu memang atas kemauan orang tuanya dan menikmati itu biarkan, karena itu hiburan bagi si orang tua itu terhadap cucunya tadi itu. Nah, namun kalau itu atas kemauan anak dan memaksa orang tua untuk begitu, itu tidak elok. Makanya saya sering bilang ke istri saya itu dulu, kalau ketika orang tua saya masih ada, ketika dulu mertua saya masih sering kesini, itu saya sering bilang ke istri saya, jangan pernah nyuruh orang tua. Kalau itu atas maunya beliau sendiri biarkan, karena itu hiburan buat beliau. Tapi kalau nyuruh jangan. Kan kalau terpaksa nyuruh harus menggunakan kalimat minta tolong. Karena di antara tanda kiamat adalah ketika ada seorang ibu melahirkan tuannya. Itu di antara contohnya ya tadi, ada orang tua itu jadi congosnya anaknya. Tapi kalau memang atas kemauan sendiri tidak ada masalah. Asal jangan mengabaikan fungsi sebagai istri bagi suaminya. Nanti disebut sama cucu kakeknya diabaikan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan